Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran. Kelompok kami beranggotakan saya Erlina Eka Kristanti, NIM 058, Ninik Indri Ningtyas, NIM 062, Ika Hafi Martanti, NIM 069, dan Christine Rosalina Nadabdab, NIM 079. Anggaran dalam perusahaan adalah proses untuk merencanakan dan mengendalikan sebagai upaya mengestimasikan keuangan perusahaan. Suatu bisnis dalam perusahaan wajib memiliki perencanaan anggaran sebagai bentuk pemantauan laju pertumbuhan ekonomi internal perusahaan. Jenis-jenis anggaran pada organisasi. Yang pertama yaitu anggaran operasional. Jenis anggaran ini adalah rencana kerja perusahaan yang ruang lingkupnya mencakup semua kegiatan utama, di mana kegiatan itu yang mendukung secara langsung perusahaan untuk mendapatkan income dalam periode tertentu. Berikut ini adalah beberapa jenis anggaran yang termasuk ke dalam anggaran operasional. Anggaran biaya merupakan perkiraan biaya yang perusahaan keluarkan supaya bisa mendapatkan income. Terdiri dari anggaran biaya yang terukur, yang dirancang untuk mengukur efisiensi. Sedangkan satunya adalah anggaran biaya diskresioner yang tidak dirancang untuk mengukur efisiensi, sehingga penyusun anggaran harus membelanjakan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan di awal. Kemudian anggaran pendapatan adalah rencana yang dibuat supaya perusahaan bisa memperoleh pendapatan. Hal itu biasanya akan disusun menurut kelompok konsumen, jenis produk, area pemasaran, atau kelompok wiraniaga. Selanjutnya yaitu anggaran laba. Anggaran ini dibuat untuk merencanakan besar laba yang ditargetkan oleh perusahaan di masa mendatang. Ini merangkum keseluruhan anggaran biaya dan pendapatan. Kemudian jenis anggaran yang kedua yaitu anggaran keuangan. Bedanya dengan anggaran operasional, rencana yang disusun dalam anggaran keuangan tak berhubungan langsung dengan aktivitas perusahaan untuk menghasilkan maupun menjual produk. Anggaran ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu anggaran kas. Anggaran kas adalah rencana penerimaan kas maupun pengeluaran kas perusahaan. Kemudian anggaran investasi. Anggaran ini direncanakan untuk perusahaan membeli barang atau produk tertentu yang diharapkan bisa mendukung perusahaan untuk menghasilkan produk di waktu mendatang. Proyeksi neraca merupakan proyeksi keuangan yang diharapkan perusahaan dalam periode tertentu. Tujuan anggaran dalam organisasi yaitu yang pertama, menyatakan sasaran atau harapan. Untuk menyatakan sasaran atau harapan organisasi secara jelas dan formal. Dengan begitu, maka organisasi terhindar dari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang ingin dicapai oleh manajemen. Kemudian, mengkomunikasikan harapan. Tujuan anggaran berikutnya adalah untuk menyampaikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran yang dibuat dapat dimengerti, didukung, dan dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah menyampaikan rencana kegiatan. Tujuan anggaran selanjutnya adalah untuk menyediakan informasi mengenai rencana kegiatan secara detail. Dengan begitu, maka ketidakpastian akan berkurang dan pengarahan kepada individu-individu dan kelompok di dalam organisasi menjadi jelas sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Kemudian, koordinasi metode kerja. Selanjutnya, tujuannya adalah untuk mengkoordinasikan metode atau cara yang akan digunakan dalam rangka mengoptimalkan semua sumber daya. Dan yang terakhir, pengendalian kinerja. Berikutnya, tujuan anggaran adalah untuk menyediakan alat ukur dan pengendalian kinerja individu dan kelompok dalam organisasi, serta menyampaikan informasi menjadi dasar perlu tidaknya tindakan perbaikan. Selanjutnya, fungsi anggaran perusahaan. Yang pertama, fungsi komunikasi. Komunikasi yang dimaksud adalah yang terjadi selama penyusunan anggaran, karena saat itu berbagai unit dari berbagai tingkatan akan saling berkomunikasi untuk membahas bagaimana anggaran dibuat. Yang kedua, fungsi perencanaan. Sebagaimana yang telah dipaparkan sejak awal, karena anggaran berperan sebagai rencana, maka perusahaan bisa menyiapkan berbagai alternatif untuk dilakukan di periode berikutnya dengan pertimbangan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki, dihubungkan dengan tujuan dan kendala yang mungkin dihadapi. Yang ketiga, fungsi koordinasi. Anggaran juga memiliki fungsi ini karena mengkoordinasikan
tindakan dan rencana dari berbagai unit perusahaan supaya berjalan selaras pada tujuan yang sama. Yang keempat, fungsi pengendalian dan evaluasi. Anggaran bisa memiliki fungsi ini karena jika ia sudah disetujui, itu akan menjadi komitmen dari para pelaksana untuk berusaha menjalaninya. Yang kelima, fungsi motivasi. Hal ini dikarenakan anggaran juga bisa memotivasi para pelaksana untuk terus bergerak mencapai tujuannya. Yang keenam, fungsi pendidik. Fungsi anggaran sebagai pendidik maksudnya karena ia mengajarkan kepada para manajer khususnya untuk bekerja secara sistematis dan terinci dalam mempertanggungjawabkan sekaligus menghubungkan dengan penanggung jawab lain dalam perusahaan. Manfaat anggaran dalam organisasi. Yang pertama, perencanaan kegiatan perusahaan. Anggaran merupakan hasil perencanaan. Artinya, anggaran mewakili kesepakatan negosiasi di antara partisipan yang dominan dalam suatu organisasi mengenai suatu tujuan kegiatan di masa mendatang. Yang kedua, acuan kegiatan perusahaan. Anggaran merupakan sebuah gambaran tentang prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki karena bisa bertindak sebagai acuan aktivitas perusahaan. Dengan adanya anggaran yang sudah direncanakan, membantu mengarahkan manajer untuk membuat strategi. Yang ketiga, alat komunikasi internal perusahaan. Anggaran bisa berperan menjadi sebuah alat komunikasi internal yang menghubungkan beberapa divisi dalam organisasi maupun manajemen puncak. Yang keempat, pengawasan kegiatan perusahaan. Anggaran dapat memberikan informasi mengenai hasil aktivitas yang sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang sudah ditetapkan. Setiap kegiatan yang dilakukan dalam perusahaan, anggaran keuangan tidak boleh melebihi yang sudah direncanakan. Yang kelima, alat pengendalian perusahaan. Anggaran dapat berguna sebagai alat pengendalian yang mengarahkan manajemen untuk menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah. Yang keenam, memberikan pengaruh dan motivasi. Anggaran bisa memberikan pengaruh dan motivasi kepada manajer dan karyawan untuk bekerja secara konsisten, efektif, dan efisien dalam kondisi kesesuaian tujuan antara tujuan perusahaan dengan tujuan karyawan. G. Karakteristik perencanaan anggaran yang baik dalam suatu perusahaan. Dalam sebuah perusahaan yang sedang berkembang, anggaran yang disusun dengan baik memiliki karakteristik tertentu. Berikut anggaran perusahaan yang dapat dikatakan memiliki karakter yang baik. 1. Anggaran yang penyusunannya berdasarkan program. Meskipun anggaran adalah bentuk perencanaan, namun untuk penyusunannya harus sesuai dengan rencana strategis perusahaan. Anggaran harus mengikuti apa yang sudah menjadi tujuan perusahaan. Jika anggaran dibuat hanya karena pembagian dana kegiatan saja, dikhawatirkan menjadi tidak sesuai dengan tujuan utama perusahaan karena setiap kegiatan atau program perusahaan memiliki nominal anggaran yang berbeda-beda sesuai dengan tujuannya. Yang kedua, anggaran yang dibuat berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban perusahaan dibagi menjadi 4 pusat, yaitu pusat biaya, pusat investasi, pusat laba, dan pusat pendapatan. Penyusunan anggaran perusahaan yang tidak sesuai dengan karakter masing-masing pertanggungjawaban pusat tersebut akan menghasilkan tolak ukur kinerja yang tidak sesuai pada setiap karakter. Ini berakibat pada ketidakaturan dalam pembagian anggaran. Yang ketiga, anggaran yang dalam realisasinya mampu sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan. Anggaran dibentuk dengan tujuan untuk pengendalian dan pengawasan setiap kegiatan yang membutuhkan keluar masuknya pendapatan perusahaan. Perencanaan anggaran dibutuhkan agar semua perusahaan dapat berjalan seimbang antara jalannya keuangan dan jalannya kegiatan. Bagi suatu bisnis perusahaan yang sedang berkembang, anggaran menjadi hal vital yang harus benar-benar disusun berdasarkan tujuan dasar bisnis. H. Metode penyusunan anggaran perusahaan. Menurut Harhab dalam bukunya Budgeting Penganggaran Perencanaan Lengkap, beberapa metode yang bisa digunakan sebagai berikut. 1. Metode top-down. Dalam metode ini, anggaran perusahaan dibuat sepenuhnya oleh pimpinan perusahaan, sehingga
bawahannya tak ada yang terlibat untuk memberikan masukan. Metode ini biasanya digunakan jika karyawan masih dianggap belum mampu untuk menyusun anggaran. Entah itu memang tidak memiliki ilmunya atau terlalu lama. Kadang kemudian pimpinan perusahaan meminta bantuan jasa konsultan yang memang ahli di bidang tersebut untuk membantunya. Yang kedua, metode bottom up. Untuk metode ini, anggaran disusun berdasarkan keputusan yang dibuat bersama dengan karyawan. Artinya, bawahan juga dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran. Hal ini dilakukan karena tentu saja bawahan sudah dianggap mampu untuk menyusun anggaran dan tak menghabiskan waktu yang terlalu lama. Yang ketiga, metode campuran. Seperti namanya, dalam metode ini mengkombinasikan antara metode bottom up dan top down, yakni pimpinan mengawali proses penyusunan anggaran. Kemudian hal ini diserahkan kepada para bawahannya untuk melengkapi. Hal ini digunakan dengan asumsi bahwa karyawan sudah dianggap cukup mampu. Namun pimpinan tetap memberikan konsep anggaran awal sebagai pedoman, sehingga nantinya anggaran yang dibuat oleh karyawan tetap selaras. Jika dibandingkan antara ketiga metode di atas, tak ada yang bisa dikatakan lebih baik dan lebih benar, karena masing-masing memiliki konteks tersendiri, mengingat kondisi pimpinan dan karyawan dari setiap perusahaan berbeda-beda. Satu hal yang perlu dipahami bahwa proses penyusunan anggaran pada dasarnya adalah kewenangan dan tanggung jawab dari pimpinan. Sehingga walaupun pimpinan melakukannya sendiri, hal itu bukanlah masalah, selama memang pimpinan bisa mempertanggungjawabkan setiap rencana yang disusun dalam anggaran tersebut. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.